Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan, Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah dalam keadaan mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, masuk kepada hadis an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah. Ada seorang tabi'in berarti dia setelah sahabat. Wan man ba'da sahabat at-tabi'i katanya. Dan orang yang setelah sahabat itu tabi'in. Sahabat itu orang yang ada di zaman Rasulullah. Kategori sahabat, dia pernah berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu takrif sahabat. Man laqiyan nabi wa mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Dia yang disebut dengan sahabat berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Di luar daripada yang tiga ini, maka dia bukanlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada namanya tabi'in. Tabi'in itu man ba'das sahabah. Orang setelah sahabat itu namanya tabi'in. Siapa orangnya? Namanya Abi Idris Al-Khawlani namanya. Abi Idris Al-Khawlani ini dia ada mengatakan hidup sudah di masa Rasulullah, tapi masih kecil Nabi sudah meninggal dunia. Dalam arti kata dia tidak melihat Rasulullah, tidak berjumpa dengan Nabi karena dia masih kecil ketika itu, dan Nabi pun meninggal dunia. Namanya Idris Al-Khawlani. Apa kata Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala? Kalau sahabat radhiyallahu, kalau tabi'in itu sama dengan ulama yang lain, itu rahimahullah. Bolehkah sahabat Nabi kita baca dengan alaihi salam? Sebagian ulama mengatakan boleh. Di antaranya seperti Sayyidina Ali alaihi salam, seperti Fatimah alaihi salam, ada seperti Husain alaihi salam. Menurut ahlu sunnah wal jamaah boleh, tapi menurut kalangan Wahabi tidak boleh. Kata dia alaihi salam itu takluk kepada baginda Nabi saja. Para anbiya itu yang boleh disebut dengan alaihi salam. Tapi kalau sahabat tak boleh. Tapi ternyata Imam Bukhari pun di dalam sahihnya ada menyebut sahabat dengan alaihi salam. Itu dia. Jelas kan? Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in rahimahullahu ta'ala. Bolehkah tabi'in atau ulama juga disebut dengan radhiyallahu anhu? Boleh juga. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Khawlani rahimahullah qala
rahimahullahu taala kana aliman Syam ba'da Abi Darda. Jadi yang paling alim di daerah Syam itu setelah Abi Darda itulah beliau yang bernama Al-Khawlani dari kalangan tabi'in. Yang paling alim Abi Darda, setelah Abi Darda adalah Al-Khawlani di Syam. Qala dakhaltu masjid Dimashqi. Aku masuk masjid Dimashqi. Dimashqi ini di Damaskus. Damaskus ibu kota Syria sekarang. Ibu kota Syria sekarang tu Damaskus itu. Mudah-mudahan Allah jaga para ulama Dimashqi. Amin ya rabbal alamin. Ulama-ulama di sana dari dulu banyak dan itu terkenal. Di antaranya ada Imam An-Nawawi rahimahullah, itu orang-orang dari daerah Nawa Syam, Dimashq. Jadi ada masjid di Damaskus, Syria. Abi Idris Al-Khawlani ini memasuki masjid itu. Fa idza fata barakun sanaya, ada orang yang kelihatan giginya. Jadi nampak gigi tadi lain putih berseri. Dan orang-orang banyak duduk bersamanya. Orang-orang duduk bersama dia ramai di kelilingnya. Tapi menonjol satu orang tu giginya bersih, mengkilat gigi dia tadi. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnadu ilaihi wa sadaru an ra'yih. Orang-orang setelah berpencar, orang-orang banyak berpegang dengan pendapat dia. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, orang merujuk kepada orang ini. Itu kata orang tu tadi, kata fulan tu tadi. Jadi pokoknya apapun masalah, orang merujuk kepada dia. Fa sa'altu anhu, aku tanya tentang dia, siapa tu orangnya? Kata Imam Idris Al-Khawlani ini kepada orang banyak. Ni ulama ni, Idris Khawlani ini. Siapa itu? Kata dia, itulah Mu'az ibn Jabal. Itulah orangnya Mu'az bin Jabal. Falamma kana minal ghadi hajartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Besoknya aku sengaja mempercepat untuk ke masjid, ingin memperhatikan orang tadi. Ternyata orang itu sudah dahulu di masjid. Maksudnya Mu'az bin Jabal sudah dahulu di masjid. Wajadtahu yusalli, aku dapati dia sedang dalam keadaan salat. Antazirtahu, aku tunggu di belakangnya sampai dia selesai salat. Maksudnya Mu'az bin Jabal sedang salat, Idris Khawlani menunggu di belakang. Ini ingin berjumpa ini. Siapa betul ni orang ini? Kok banyak orang mengambil dia sebagai rujukan ilmu? Setelah selesai salat, ji'tuhu, aku datangi dia. Kata Idris Al-Khawlani, min qibali wajhi, daripada hadapannya. Jadi kalau ingin berjumpa dengan orang, mestinya dianjurkan memang tawajuh. Tawajuh itu menghadap. Maka tawajuh itu orang-orang mentawajuhkan mursyid, mentawajuhkan para murid itu dari depan. Tak ada tawajuh itu dari belakang, tak ada. Maka oleh karena itu kalau sudah tawajuh mukasyafah terbuka semuanya, tak ada yang tertutup. Maka dari hadapan bertawajuh. Aku bertawajuh, aku menghadapkan wajahku kepada wajahnya. Fasalamtu alaih, kemudian aku bersalam. Aku mengucapkan salam, kata Idris Khawlani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Summa qultu, kemudian aku katakan kepada dia, wallahi inni uhibbuka lillah. Demi Allah, Tuan, aku mencintai Tuan. Kata Idris Khawlani kepada Mu'az bin Jabal. Faqala Allah, demi Allah. Faqultu Allahi, ya karena Allah. Ditanya lagi, karena Allah? Ya karena Allah. Ditanya lagi, karena Allah? Ya karena Allah. Fa akhadha bihabwatin ridai, diambillah selendangku. Selendang Idris ini, Khawlani ini diambil, maksudnya ditarik oleh Mu'az bin Jabal untuk lebih mendekatinya. Maka selendang ini termasuk pakaian Nabi, pakaiannya para sahabat. Saya melihat yang terbiasa pakai selendang tu orang Yaman, orang Sudan. Tu biasa. Masyarakat Sudan pakai selendang ni biasa. Ini sunnah ini. Jadi selama ini kita pakai, ya kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Nabi itu banyak sebenarnya. Bukan setakat jenggot, celana cingkrang, sibuk di itu taruh aja. Enggak. Banyak sunnah Nabi. Diambil selendang rida yang sedang dipakai oleh Idris Khawlani tadi, ditarik oleh Mu'az bin Jabal. Mendekat ke Mu'az bin Jabal.
Apa kata Muaz bin Jabal? Abshir. Kata Muaz bin Jabal, abshir, bergembiralah engkau, hei fulan, hei laki-laki, bergembiralah. Fa inni, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, kata Allah, wajabat mahabbatil mutahabbina fi mutajallisina wal mutazawirina wal mutabazilin. Orang yang mencintai, yang saling mencintai ia karena aku, orang yang duduk bersamaan karena aku, orang saling berziarah karena aku, maka dia wajib mendapatkan kasih sayang daripadaku. Jadi kata Muaz, abshir, gembiralah hai laki-laki. Kata Muaz bin Jabal, aku mendengar Nabi bersabda. Kata Nabi, Allah berfirman, siapa yang mencintai karena aku, yang dia duduk bersama-sama karena aku, saling mengunjungi karena aku, maka orang tadi wajib mendapatkan kasih sayangku. Jadi kita ni duduk di sini karena Allah, saling sayang menyayangi karena Allah, ziarah menziarahi karena Allah, nasihat menasihati karena Allah, maka kita wajib mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni sahih. Maka walaupun banyak manusia yang mencintai kita, yang banyak manusia membenci kita, tapi kalau Allah sudah mencintai kita, tidak laku kejelekan manusia. Tak laku. Walaupun penduduk langit ini benci semuanya dengan kita, tapi Allah sayang kepada kita, habis musnah seluruhnya kebencian-kebencian makhluk yang ada di dunia ini. Maka tak perlu risau kita, oh si fulan benci dengan kita, oh si fulan benci, tak apa, biarkan saja. Oh si fulan tak suka dengan kita, oh si fulan tak suka dengan kita, tak apa-apa. Yang penting Allah masih sayang kepada kita. Tapi kita khawatir kalau Allah benci kepada kita, itu yang tak bisa untuk kita memperoleh mahabbah, kasih sayang. Tapi kalau makhluk juga, makhluk yang benci kepada kita, lantaklah nak benci-bencilah, pokoknya Allah masih sayang kepada kita. Tapi kalau Allah benci kepada kita, makhluk sedunia pun sayang kepada kita, tidak ada guna. Maka oleh karena itu Allah berfirman, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa yang mencintai dia karena aku, duduk dia bersama-sama karena Allah, saling menziarahi dia karena Allah, saling nasihat menasihati dia karena Allah, maka orang itu wajib mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak para ulama, auliaus salihin yang dapat kasih sayang daripada Allah. Sayang Allah kepadanya, karena apapun yang ia lakukan karena Allah. Menziarahi orang sakit karena Allah, duduk bersama orang-orang saleh selain karena Allah, memuliakan tamu karena Allah, saling ziarah menziarahi karena Allah. Maka Allah beri dia suatu kehebatan, suatu kenikmatan. Itulah kenikmatan itu bernama mahabbah. Mahabbah atau yang disebut dengan kasih sayang. Hadis berikutnya, An Abi Karimah al-Miqdad ibni Ma'din Kariba radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nama seorang sahabat Nabi namanya Abi Karimah Miqdad ibni Ma'di. Beliau ini wafatnya di Syam, wafat usia 91 tahun. Jadi usia beliau wafat sekitar usia 91 tahun. Nama beliau Abi Karimah Miqdad ibni Ma'di. Jarang kita mendengar beliau, tapi beliau termasuk perawi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau ini termasuk orang yang pertama-tama berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkatul Mukarramah. Ketika itu Nabi masih di Makkatul Mukarramah. Qala, apa kata Abi Karimah al-Miqdad ibni Ma'din Kariba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba rajulu akhahu, apabila seseorang mencintai saudaranya. Kita menyukai orang, kita mencintai. Ingat, cinta itu bukan syahwat seperti yang sudah kita sampaikan.
Cinta itu mahabbah, rasa sayang di dalam hati kepada seseorang. Sejenis atau lawan jenis itu mahabbah. Lawan jenis tentu diikat dengan kalimat akad nikah. Dengan sejenis berarti dengan kalimat mahabbah. Apabila salah seorang, apabila ahabba rajulu akhahu, apabila mencintai salah seorang, apabila mencintai seseorang akan saudaranya, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu, maka hendaklah ia menceritakan kepadanya bahawa dia mencintainya. Jadi kalau awak suka kepada kawan, dianjurkan kita mengatakan ana uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Kita biasa berteman-teman dengan kawan, biasakan mengucapkan ana uhibbuka fillah. Biasakan jumpa dengan kawan, ana uhibbuka fillah, ana uhibbuka fillah. Di mana saja, teman pekerja, teman bekerjakah, teman di mana saja, satu majlis pengajiankah, usahakan terbiasa mengucapkan ana uhibbuka fillah. Kalau dia perempuan, ana uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Itu dia. Jadi aku mencintaimu karena Allah. Itu dianjurkan, disunnahkan. Jadi ana uhibbukum fillah, aku mencintai kalian karena Allah. Jadi apabila orang ini nanti berpisah, orang ini akan Allah kumpulkan nanti di dalam surga Allah di tempat yang sama, tempat yang mulia. Itulah gunanya ana uhibbukum fillah. Hadis berikutnya. Jadi dianjurkan kita menyampaikan ke orang. Ya, kalau dulu waktu kita, ya waktu masih muda-muda dulu, mungkin kalau ada suka ke orang kan masa kan, awak sayang ke adik, macam mana terima nak? Tunggu dulu ya bang, kata dipikir dulunya. Mana yang tanggung-tanggung sayangnya ke awaknya, pikir dulu. Mana yang langsung sayang ke kita, langsung dijawabnya, yalah saya terima lah. Selesai ketika itu. Padahal dalam pandangan Islam tidak harus dengan orang yang tidak halal, ya, atau dengan orang yang dihalalkan pun kita dianjurkan mengatakan ana uhibbuka fillah. Hadis berikutnya, ini hadis yang akan kita ijazahkan hari ini insyaallah. Daripada Muaz radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Muaz bin Jabal. Muaz sudah kita baca biografinya kemarin. Muaz sahabat Nabi, termasuk sahabat yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu tentang halal haram itu Muaz. Yang paling kenal tentang halal haram itu Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Qala Muaz sahabat Nabi, orang yang dipercayai oleh Rasulullah untuk mengambil hukum ahkam, mengambil hukum, mengambil ahkam, mengambil ijtihad, itu Muaz bin Jabal, itu sudah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Nabi mengambil tangan Muaz. Faqala, kata Nabi, ya Muaz, wallahi inni uhibbuka. Ya Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Muaz. Kata Nabi kepada Muaz bin Jabal. Summa ausika ya Muaz. Kemudian aku berwasiat kepada engkau ya Muaz. Apa wasiatnya? La tada' fi kulli duburi salah. Jangan engkau tinggalkan, sekalipun jangan engkau tinggalkan di setiap selesai salat. Dubur itu di belakang. Setiap engkau selesai salat, setelah engkau siap melaksanakan salat, maka bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu hadisnya hadis musalsal itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggalkan itu. Semenjak Muaz bin Jabal mendengar itu dari Rasulullah, Muaz tak pernah meninggalkan itu setelah selesai salat. Nanti Muaz memberikan pula kepada sahabat yang meriwayatkannya An-Sanabihi daripada tabi'in tadi yang bernama As-Sanabihi pun tak pernah meninggalkannya. Sampai kepada masyayikh, sampai kepada saya hari ini, tak pernah saya tinggalkan membaca itu setelah selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang nanti yang saya ijazahkan kepada bapak dan ibu untuk mengamalkan, dan sanadnya langsung bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cuma ada kesalahan di ijazah ini. Ini sudah dibuat nama orangnya ini. Padahal ini nama ini mestinya dikosongkan ini. Ini sudah terbuat. Ini salah apa ini? Salah print teman-teman, itulah. Padahal jauh-jauh hari dah saya kirim filenya. Ini hati-hati kata saya. Tolong cek lagi ya, rupanya. Sampai malam tadi saya periksa masih salah. Baru malam tadi diserahkan. Masih salah. Rupanya subuh ni ditengok salah lagi rupanya. Itulah. Jadi khata' wan nisyan sifatan lil insan. Salah, terlupa itu sifat manusia. Dia terpaksa nanti di rumah ditip-ek. Ditip-ek nama ini. Ini nama sudah dibuat. Mestinya ini dikosongkan, kurung ke kurung ini dikosongkan, ditulis di sana nama bapak ibu. Ini dah jauh-jauh hari dah saya siapkan ni. Saya kirim filenya ni, tolong diapakan, hati-hati, jangan ni. Ini tak ada, tidak disuruh buat nama, disuruh buat nama. Ini masalah. Jadi buat nama itu bahaya dia jadinya. Terkirim file yang terbuat nama. Jadi ada dua file. File yang satu kosong nama, yang file yang satu dibuat orang ni untuk buat nama. Rupanya yang terbuat nama itu terkirim ke percetakan. Orang percetakan tinggal mencetak aja lagi. Itulah. Jadi itu perlu kadang harus persiapan, hati-hati. Itu penting itu. Rupanya lah hati-hati, salah aja lah. Tidak dibagikan, mubazir pula rasanya. Jadi nanti di tip-ek saja. Atau boleh ditutup pakai apa nanti. Ada yang penutup, pakai kertas ada penutup itu. Itu tu ditutup nama, itu ditutup nanti dengan nama. Ini ada ijazahnya dah siap dah. Jadi ya nanti meriwayatkan ijazahnya ini terpaksa kita salam nanti. Jadi ya setelah pengajian atau mungkin setelah kita salat sunat isyraq, salam aja gitu. Atau pas saya sedang sarapan pun kita salam doa. Pokoknya bersalam aja dengan saya dah selesai. Ibu-ibu salam dengan suami, bapak salam dengan saya. Begitu menerima ijazah. Saya salam dengan syekh katakan inni uhibbuka walat fala tada' fi kulli duburi salah, jangan tinggalkan setelah meninggalkan salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya meriwayatkan ini lebih daripada 21 orang syekh. Ada yang dari Makkah, banyak dari Makkah saya mengambil ijazah ini. Dari Mesir lebih banyak lagi. Di antaranya Syekh Usama Said Al-Azhari, Syekh Abdul Rahim Badaruddin Abdul Rahim, Syekh Usama, Syekh Ahmad Hajin, Syekh Ali Jum'ah. Banyak di Mesir saya mengambil. Dari jalur Maroko juga ada, dari jalur Jordania juga ada Syekh Said Fudah, dari jalur Syam atau dari jalur Dimashqi juga ada. Di antaranya Syekh Abul Huda Al-Ya'qubi. Kemudian dari jalur Tunisia juga ada Syekh Salim Unais. Kemudian dari jalur Madinah juga ada. Banyak masyaikh yang saya ambil. Tapi saya mengambil satu jalur saja, sehingga tidak begitu panjang daripada sanad ini. Tapi seluruhnya nanti saya ijazahkan, saya izinkan kepada bapak dan ibu untuk mengamalkan. Dia beda bapak ibu. Amalan yang punya sanad yang diizinkan oleh guru kita mengamalkan dengan yang tidak itu berbeda. Orang tariqah itu bertarikat mengamalkan zikir, mungkin zikirnya sama dengan zikir yang bapak ibu sebut. Sama, tahlil la ilaha illallah. Zikir ismu zat Allah 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 sama. Cuman berbeda ya. Orang bertariqah, orang bersuluk itu dapat SIM dari gurunya. Dapat izin dari gurunya. Gurunya ni dapat izin daripada gurunya. Gurunya dapat izin daripada gurunya. Gurunya dapat izin dari gurunya. Sampai ke Rasulullah. Nabi dapat izin dari Jibril. Berbeda dengan kita nampak di buku doa kita amalkan Allah 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 Allah. Siapa yang memberi izin bapak ibu? Buku. Itu untung buku. Karena ada Google, Syekh Google bagaimana memberi izin. Jadi zikirnya Allah 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 Allah. Siapa gurunya? Syekh Google. Jadi berbeda dia. Maka ketika seseorang mendapat izin daripada gurunya, gurunya tadi itulah yang menghantarkan secara tidak langsung kepada baginda Nabi SAW. Itulah yang disebut dengan ya seperti yang ada di kita, seperti apa contohnya Bluetooth. Saya punya Bluetooth, bapak ibu punya Bluetooth. Saya mendapat Bluetooth ni daripada guru saya. Kemudian saya kirim gambar kepada bapak ibu melewati Bluetooth. Masuk enggak?
Masuk. Sama enggak gambarnya dengan yang ada di handphone saya? Sama. Itu dunia dengan bluetooth. Bagaimana pada hakikatnya kita bersambung sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada intinya memang Bapak Ibu termasuk orang-orang pilihan Allah. Saya ni sebagai wasilah saja. Bukan berarti kita adalah orang yang terbaik dari sekian banyaknya orang-orang, juga tidak. Tapi setidaknya kita ni adalah sebagai wasilah. Wasilah ini sebagai perantara yang Allah izinkan kita bisa duduk mengaji dengan para ulama-ulama yang memiliki sanad ijazah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang apa bedanya mengamalkan zikir surang-surang aja daripada suluk tariqah, jauh beda. Jauh sekali berbeda. Orang ketika berzikir dapat SIM. Ada orang membawa kendaraan pakai SIM. Ada orang membawa kendaraan tidak pakai SIM. Ketika terjadi kecelakaan, yang pakai SIM tadi bisa diselesaikan dengan cara baik. Yang tak punya SIM macam mana? Terpaksa penjara lagi, masuk penjara lagi. Apalagi kalau sudah cedera pula orang ni buatnya. Maka itu SIM, kalau pakai SIM ditangkap tak bisa karena kita ada izin mengendara. Dan tak punya SIM tadi macam mana? Maka itulah kata Imam Malik, man la syaikha fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak punya guru, maka syaitanlah gurunya. Jadi kalau dalam masalah zikir, masalah tariqah, mesti harus berguru gitu. Tidak ada seorang wali akan sampai dia ke tahap martabat wali kalau dia tidak memiliki guru. Belum ada kita pernah mendengar seorang wali tanpa pakai guru, tak ada. Tetap seseorang itu memiliki guru. Apalagi guru untuk mengamalkan beberapa amalan zikir di dalam dunia tariqah. Jadi jangan sampai dikatakan, saya tak ada pakai tariqah Ustaz, saya apa yang dapat saya amalkan. Ya boleh, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi ternyata nanti terpeleset bagaimana? Atau apakah sanadnya nanti bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Maka lebih elok kita mengamalkan itu dengan bimbingan seorang guru. Maka kalau dalam dunia tariqah ada suluk khalwat. Dalam khalwat itu seseorang dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyid punya khalifah. Khalifah ni pembantu mursyid. Itulah yang disebut dengan khalifah. Di atas khalifah sedikit ada namanya Sayyidul Khulafa. Inilah nanti yang akan menegur kita. Inilah yang akan menunjukkan kita. Mursyid ia juga, kemudian khalifah ia juga. Itu dalam dunia tariqah. An Muaz, kita ulangi, an Muaz ibni Jabalin radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, Nabi mengambil tangan Muaz, wa qala ya Muaz, dalam arti kata salam, bersalam dengan Muaz. Nabi katakan qala ya Muaz, ada mengatakan salamnya seperti salam musafahah, ada mengatakan salamnya itu langsung salam musyabakah. Musyabakah itu seperti ini musyabakah ini. Tangan bapak-bapak dengan mengginikan tangan kepada saya. Kalau musafahah kan seperti ini. Kalau musyabakah, masukkan ke dalam tu musyabakah namanya. Ke dalam tu musyabakah. Cuba Mas Hairil. Musyabakah. Ni musyabakah namanya. Ada mengatakan hadis ini Nabi memusafahah, ni musafahah namanya. Ni musafahah. Ada mengatakan riwayatnya seperti ini. Ada yang mengatakan musyabakah. Gini. Ni musyabakah namanya. Kedua-duanya ada riwayatnya. Nabi memegang tangan Muaz dengan cara seperti ini. Nabi memegang tangan Muaz dengan cara seperti ini. Kedua-duanya ada riwayat. Ini namanya musyabakah. Nabi pegang tangan Muaz bin Jabal sambil Nabi mengatakan ana uhibbuka fillah. Qala, jangan engkau lupakan setelah salat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jadi kita pun dibuat seperti ini oleh masyaikh, kemudian dibuat seperti ini pula dia. Selesai. Begitu dia. Tu. Jadi ya, tangan kita ni walaupun seperti ini, tangan kita ni pernah bersalaman berarti dengan tangan Rasulullah. Ya kan, sesuai dengan jalur sanadnya. Tangan kita pernah bersalaman dengan syekh kita, syekh bersalaman dengan gurunya, guru dengan gurunya, guru dengan gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dalam hadis, man safaha man safahani wa man syabaka man syabakani dakhalal jannah ma'i. Siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, kata Rasulullah. Siapa yang bermusyabakah dengan orang yang bermusyabakah denganku, kata Rasulullah, maka akan masuk surga dia dengan aku, kata Nabi.
Maka hadis itu hadis musalsal. Ya, jadi kita bermusafahah, bermusyabakah dengan orang yang pernah bermusyabakah, dengan orang yang pernah bermusyabakah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sempat dipelesetkan oleh Wahabi Malaysia. Oleh Wahabi Malaysia, kata dia sambil mengolok-olok lah dia. Kalau seperti itu tu murah sekali masuk surga tu, kata dia. Cukup salam dengan tuk guru tu dah masuk surga lah tu, kata dia. Ya, Wahabi itu kan singkit utaknya, cik ikut aja dan panjangnya utak singkit. Jadi kata Wahabi itu, takkan mungkin, kata dia. Bagaimana dengan hadis tu kalau tak mungkin dengan hadis itu? Ceklah status hadis. Bagaimana dengan kedudukan hadis? Jadi kata Wahabi ini, tak mungkin, kata dia. Murah sekali masuk surga. Cukup bersalam dengan tuk guru tu dah bisa masuk surga. Memang Nabi mengatakan, man safaha man safahani, man syabaka man syabakani, dakhalal jannah ma'i. Siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, siapa yang bermusyabakah dengan orang yang bermusyabakah denganku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Hadis itulah dilanjutkan terus oleh sahabat. Sahabat melanjutkan ke tabi'in, tabi'in melanjutkan ke atba'at tabi'in, kepada sigharut tabi'in, sampai kepada para ulama, terus sampai kepada kita. Hadis itu kita riwayatkan terus menerus. Selagi hadis itu diriwayatkan oleh orang dan orang pun bermusyabakah dan bermusafahah dengan memakai ijazah, maka orang itu betul-betul mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia. Ya, kalaupun bersalam, orang bersalam dengan Nabi tak semayang, tak yang masuk surga. Ya, kalau itu tu pas itu tu. Ya kan? Tak juga dia yang wajib ditinggalkan, ya mana mungkin dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah. Siapa yang berinfak, apa katanya di dalam hadis itu, man shalla arba'a raka'atin, ya, hadisnya kuat itu. Man shalla qabla zuhri arba'a raka'atin, atau kama qala, siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Itu bunyi hadis. Jadi pas waktu zuhur masuk, dia datang ke masjid, salat qabliyah 4 rakaat. Usalli sunnatan qabla zuhri 4 rakaat. Salat 4 rakaat sebelum zuhur. Orang nak qamat nyoba pulang lah. Hendaknya sembahyang zuhur lah. Dak apa-apa nak sembahyang zuhur pak, dia nak pantiang sembahyang zuhur tu, dia nak pantiang 4 rakaat sebelum zuhurnya gini. Apa dia 4 rakaat pantiang 4 rakaat sebelum zuhur tu, kecek Nabi dalam hadis sahih akan masuk ke dalam surga. Dan dia masuk surganya. Zuhur tu nak ada yang menjelaskan masuk surganya. Kira-kira pak tadi dapat nak masuk surga? Enggak masuk dah. Sama halnya dengan itu. 4 rakaat sebelum zuhur dia kerjakan, tapi yang inti zuhur tu tak dikerjakan. Mana mungkin? Sama dengan itu. Walaupun dia riwayatkan banyak beberapa riwayat hadis yang menyebabkan dia masuk surga, tapi inti pokok syariat Islam tak dia kerjakan, juga tidak akan masuk surga. Salat tidak, Jumat tidak, puasa tidak, zakat tidak, juga tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupakan, jangan tinggalkan setelah selesai salat membaca Allahumma a'inni. Kalau kita jadi imam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita jadi imam, jangan doa untuk kita. Imam zalim namanya itu. Buka dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Al-Bantani rahimahullah, tak boleh kita imam tu bawa doa untuk orang banyak. Ni masih ada imam berdoa Allahumma ufirli dhunubi wali walidayya. Orang mengaminkan di belakang. Tu imam zalim namanya. Buat niat jamak, ikutkan orang. Rabbana zalamna anfusana Rabbana innana amanna Rabbana wa atina na kalau kita jadi imam. Jangan untuk doa untuk kita saja, tak boleh. Kalau kita ketika jadi imam, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita salat sendirian, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, hadis terakhir di bab ini, hadis yang terakhir ini. Besok baru bab baru lagi. Qala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun faqala ya Rasulullah
inni la uhibbu hadha. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamtahu? Qala la. Qala a'limhu. Falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah. Faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik. Anas, tahu kita Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik termasuk orang yang dekat dengan Nabi, sehingga Anas bin Malik tahu persis bagaimana fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa rambut Nabi, berapa yang beruban di jenggot Nabi, Anas bin Malik tahu. Seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai baun badan Nabi pun Anas bin Malik tidak pernah bisa melupakannya. Maka ketika Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik langsung meninggalkan Madinah karena baunan harum itu terus menerus tercium dan terharumkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ana rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang berada dia di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra rajulun, lewat seseorang. Faqala ya Rasulullah. Jadi kata orang yang di samping Nabi ini, ya Rasulullah, ini uhibbu hadha, aku mencintai dia ya Rasulullah, mencintai itu ya Rasulullah. Faqala, kata Nabi, engkau katakanlah kepada dia, apakah dia mengetahui engkau mencintai dia? Tidak ya Rasulullah. Beritahu kepada dia dan jumpailah dia bahwa engkau mencintainya. Inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Faqala, maka dia jawab, ahabbakalladzi, siapa yang mencintai engkau? Ahabbaka, mencintai akan engkau. Alladzi, yang ahbabtani lahu, yang mencintai akan engkau kepadaku, mencintai aku akan engkau, lahu, baginya orang. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bis-shawab. Coba bagikan sanad itu, mana sanad ijazah? Ada berapa orang, cukup tak? Cukup insya-Allah. Alhamdulillah, hujan berkah dari langit. Kata Pak Marjan, kita orang pertanian ni berharap hujan. Jangan jadi bukan baru hujan di ladang Pak Marjan, dah hujan apa aja. Bagikan. Orang yang punya nama tak hadir. Ni yang buat ni, yang edit-editnya teman-teman ni, saya menyiapkan file saya saja. Ini ijazah saya, silahkan cetak. Orang ni yang membuat ini, ditambahnya pula nama ni. Ni di luar, itulah, kalau di luar perintah ustaz tu dikerjakan tak mana-mana apa jadinya. Silap. Assalamualaikum. Ambil daripada salam kepada temannya yang sudah bersalaman dengan suaminya. Kalau masyaikh saya, kalau perempuan tu disuruh salam dengan isteri beliau. Isteri saya anak masih kecil-kecil, jadi susah untuk datang ke pengajian, anak masih kecil-kecil. Kadang awak jaga orang rumah, jaga anak alun jaga oleh. Kadang awak lah nak laloknya masih ni apa kali je baru. Lah kan? Nanti siap salat.
Ibu-ibu tu bagikan. Tak ada pakai baris ni lah, perisai ibu apa-apa macam ni. Tapi dah hafal doa ya, hafal. Nah, ibadat tu. Sudah? Nah, di atasnya ada tulisan ijazah. Pandai mengaji kan, baca Quran kan? Pandai, insya-Allah. Ijazah hadis musalsal bil mahabbah judulnya. Ijazah itu izin. Ijazah itu izin. Atau kalau ijazah itu boleh kita katakan resmi, ya begitulah dia. Hadis musalsal bersambung. Dia ada yang tak bersambung. Maksudnya kita dapatnya seperti itu saja dari masyayikh, tidak ada sambungannya. Semua hadis itu bersambung sampai ke Rasulullah. Cuman ada yang satu hadis yang itu musalsal, itu maksudnya seperti apa dulu Nabi memberikan ke sahabat, seperti itu pula kita riwayatkan. Itu namanya musalsal. Ada musalsal takbil lihyah. Takbil lihyah itu seperti ini. Jadi Nabi dulu memegang jenggot sahabat. Seperti apa? Sahabat memegang jenggot tabi'in. Tabi'in memegang seperti apa? Nabi memegang seperti itu terus turun temurun. Itu namanya musalsal namanya. Ada musalsal tarik telinga. Nabi menarik telinga sahabat, sahabat menarik telinga tabi'in pakai hadis loh, bukan asal tarik-tarik aja, enggak. Tabi'in menarik telinga atba'ut tabi'in, tabi'in sampai ke guru kita tarik telinga kita. Pakai hadis tu musalsal dengan tarik telinga. Ada. Apa-apa nak usah lambat tarik telinga oleh wangi apa-apa. Kemudian ada lagi musalsal, banyak musalsal tu. Ada lebih dari 500 musalsal yang sampai langsung sanadnya ke Rasulullah. Ada musalsal bil imamah, sorban. Jadi Nabi seperti apa memutar sorbannya, lebih diutamakan yang mana? Yang kanan, setelah itu baru yang kiri, atau yang kiri dulu ke yang kanan dulu, baru diputar bagi yang kiri. Ada musalsal meletakkan kedua ibu jari ke mulut, kemudian ditempelkan ke mata ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibu jari tempel ke mulut sambil membaca marhaban ya habibi qurrata ayuni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tempelkan ke mata. Ini juga musalsal. Nabi mengajarkan itu ke sahabat, sahabat mengajarkan sampai kepada kita, diajarkan oleh guru-guru kita masyayikh. Dia tak boleh berbeda. Tak boleh berbeda cara dengan cara Nabi. Itu kalau berbeda itu tak musalsal namanya lagi. Dia yang musalsal itu seperti apa Nabi mengajarkan dulu, seperti itu pula lah kita meriwayatkannya hari ini. Gitu dia. Saya punya lagi musalsal memakai minyak wangi. Itu saya terima dengan masyayikh di Makkah. Dengan masyayikh riwayat jalur-jalur Makkah itu, bukan jalur Mesir itu jalur Makkah.
memakai minyak wangi. Ada minyak wangi, minyak wangi kita yang pakai, ada yang pakai apa namanya? Pakai lidi no. Dibuat di sini lafaz Allah dengan minyak wangi tadi, lafaz Allah. Allah. Kemudian diginikan, kemudian dikasih ke sini dulu, habis itu ke sini, barulah ke badan kita. Saya punya hadis musalsal itu. Dapat saya daripada masyaikh dapat dari gurunya sampai ke Nabi SAW. Jadi Nabi dulu pakai parfum seperti itu. Ditulis lafaz Allah, kemudian dihapus, kasih ke sini, kemudian ke badan. Banyak hadis. Pokoknya kalau lain namu bapak ibu duduk mengaji, insya-Allah banyak dapat musalsal. Doakan ustaznya sehat, mudah-mudahan panjang umur dan mudah-mudahan dapat keberkahan daripada Allah. Saya punya lagi musalsal takbit lihyah sudah, pakai parfum sudah. Musalsal yaumil aid ada saya, hari aid. Memang meriwayatkan hadis itu khusus hari raya saja. Punya saya. Itu belum pernah saya riwayatkan, saya ijazahkan di Pekanbaru, belum pernah. Puasa Arafah ada, sudah saya riwayatkan kemarin. Ini khusus hari raya tuh. Di hari raya tuh. Kami pas di hari raya itu datang ke rumah Syekh. Itu diajak Syekh makan, setelah itu diijazahkan hadis musalsal hari Aid. Ada hadis khusus hari Aid itu kita meriwayatkan ijazah. Ada musalsal yaumil Asyura, pada hari Asyura, 10 Muharram. Kalau bertepatan nanti 10 Muharram itu hari Sabtu, saya akan mengijazahkan juga nanti musalsal yaumil Asyura namanya. Apa guna dek kami Ustaz? Tak bisa kami gaden kabang Ustaz. Iyo tak bisa doh. Ikoko untuk sebagai bukti saja. Nanti ketika kita meninggal dunia, jumpa dia oleh cucu kita, rupanya sampai juga sanad atukku kepada Rasulullah rupanya. Melewati siapa? Oh, jalur Ustaz Zulhendri Rais. Atau mungkin nanti orang menyepelekan, dia penting berguru, dia punya guru dan coy sampai ke Rasulullah. Ini sanad. Tu gunanya. Sanad kalau digadang kabang mana laku orang bang. Yang ke orang bang ke kawan aja nak percaya, kawan menjempiti ke kawan, nak agen ke kawan apa go ke kawan, percaya kawan. Tapi ini bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah. Ini dia sebagai syahadah saksi. Ijazah musalsal bil mahabbah. Mahabbah kasih sayang. Mahabbah kasih sayang. Jadi kasih sayang maksudnya dengan sahabat meriwayatkan ini, para sahabat pun saling tahabbin, mereka saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nanti kalau saya sampaikan di terakhir, nanti saya ijazahkan ini kepada Bapak Ibu untuk diamalkan. Langsung jawab nanti qabiltu atau qabilna, aku terima begitu. Yaqulul faqiru ilallah, berkata seorang yang fakir kepada Allah. Namanya Zulhendri Rais, Al-Fadani kelahirannya, Syafi'i mazhabnya, Naqsyabandi tariqahnya. Akhbarana menerima atau menceritakan kepada kami, Syekhana guru kami, Al-Allamah, saya mengambil kepada Syekh Al-Allamah Muhammad Nuruddin Marbu Banjari. Beliau daripada gurunya. Saya juga mengambil daripada Syekh Usama Said Al-Azhari. Saya juga mengambil kepada Syekh Badaruddin Abdul Rahim. Saya juga mengambil kepada Syekh Muhammad Ibrahim Kattani. Saya juga mengambil kepada Syekh Ali Jum'ah. Saya juga mengambil kepada Syekh Ahmad Hajin. Saya juga mengambil kepada Syekh Amr Wardani. Saya juga mengambil kepada Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani di Makkah di rumah beliau. Saya juga mengambil kepada Syekh Ahmad Ibn Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya juga mengambil kepada Syekh As-Saqaf. Saya juga banyak para ulama. Saya juga mengambil kepada Syekh Habib Umar, Al-Habib Umar Ibn Al-Hafiz. Banyak ulama, lebih daripada 21 ulama yang saya meriwayatkan satu hadis ini saja. Cuma yang saya nukilkan satu orang syekh saja. Beliau daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Muhammad Syekh Yasin seorang ulama
asli Sumatera Barat tapi menjadi musnid dunia, pakar sanad musnid dunia. Musnid dunia, seluruh orang-orang di dunia ini kalau belum mengambil hadis dari beliau, maka hadisnya belum begitu, sanadnya belum begitu kokoh. Beliau orang Padang tapi sudah dilahirkan di Makkah sampai meninggal di Makkah. Istri beliau baru meninggal dunia 2 minggu atau 1 minggu yang lalu. Syekh Yasin Al-Fadani. Tak pandai bahasa kita. Jadi dibawa Soeharto pulang ke Indonesia. Mau beliau tapi minta cepat balikkan ke Makkah balik. Jadi sering ke Jawa sering. Jadi sering beliau ke Jawa, ke NTB ada, tapi minta balikkan lagi ke Makkah. Itu Soeharto jemput pakai pesawat pribadi, diantar pakai pesawat pribadi lagi. Terkenal. Tak ada di dunia ini yang tak kenal orang hadis. Orang siapa yang dia sibuk dalam bidang hadis, tidak ada di dunia ini yang tak kenal dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Sudan kah dia, Maroko kah dia, Jazair kah dia, mana saja. Murid-murid beliau orang Arab dan orang Asia banyak. Qala, beliau daripada An Ali ibn Falih Al-Zahiri, daripada ayahnya Al-Falih Muhammad Al-Zahiri Al-Madani, daripada Muhammad Ali As-Sanusi, daripada Jamal Abdul Hafiz Al-Ujmi, daripada Muhammad Hashim ibn Abdul Ghafur As-Sindi, daripada Aid ibn Ali An-Namrsi Al-Barlisi, an Muammar Muhammad Bahuti Al-Hambali, an Abdurrahman Bahuti An-Najmuddin Al-Ghiti, an Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, daripada Abu Tayyib Ahmad ibn Muhammad Al-Hijazi Al-Adib, an Qadil Qudat Majduddin Ismail ibn Ibrahim Al-Hanafi, an Abi Sa'id Al-La, daripada Ahmad bin Muhammad Armawi, daripada Abdurrahman ibn Al-Makki, daripada Abi Tahir As-Silafi, an Muhammad ibn Abdul Karim, daripada Abi Ali bin Isa Syadhi Al-Qusari Al-Basri, daripada Ahmad Najadil an ibni. Tu an itu bukan anana, bukan. Itu mestinya spasi di sana itu. An ibni itu. Bukan di sana apa? An nabni kan? Salah itu. Mestinya harus spasi itu. An ibni Abid Dunya, daripada Al-Hasan Al-Jarwi, an Umar an Amr At-Tunisi, an Hikam ibn Ubadah an Hayat ibn Syarih, an Uqbah ibn Al-Muslim, an Abi Abdurrahman Al-Habli, an Sanabihi, an Mu'az ibn Al-Jabal. Qala li, Mu'az bin Jabal sahabat Nabi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbuka Mu'az, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintai engkau. Fakul, maka ucapkanlah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fi riwayatin Abi Daud, dalam riwayat Abi Daud, ya Mu'az, wallahi inni uhibbuka. Mu'az, demi Allah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Wa ausika, aku berwasiat kepada engkau, an la tada', bahwa jangan engkau tinggalkan, fi kulli duburis salah, pada setiap selesai melaksanakan salat, antakul, engkau baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Faqad ajastu, al-akh ini saudara, maka aku ijazahkan kepada saudara. Nanti hapus itu tu, tulis nama bapak ibu di situ. Ini kesalahan ya, kalau saya katakan ni fatal ni, karena persiapan sudah lama betul. Maka tak boleh dua fail, kata saya. Satu fail saja. Ini dibuat pula nama ini. Nanti tahu kan yang dihapus kan? Yang itu tu yang dihapus. Muhammad Ridwan Adam ni mana orangnya? Itu orang yang ada ni. Hapus ini, tutup ini, hapus, tukar. Ayarwi, bahwa meriwayatkan haza sanad, bahwa meriwayatkan ini sanad, musiyan iyahu, berwasiat agar ia takwa kepada Allah. Ni yang menerima ijazah untuk selalu takwa kepada Allah. Wattiba'un nabiyil mujtaba,
dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa habibuhul azam dan kekasihnya Allah azam ajal wa an-nur taslim sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-mujiz yang memberi ijazah, al-abdul fakir seorang hamba yang fakir ila rahmatillahi taala kepada rahmat Allah, al-khuwaidim pembantu, al-ulumus syar'iyyatul musyarrafah pembantu penuntut ilmu syariat yang mulia dan sunnah Nabi yang suci. Siapa dia? Abu Ahmad Zulhendri Rais, afallahu anhu, Allah maafkan daripadanya dan daripada dua ibu bapaknya dan daripada guru-gurunya dan daripada kekasih-kekasihnya dan seluruh orang muslim ajma'in. Amin. Saya buat Abu Ahmad karena anak saya dua orang laki-laki, saya beri awal namanya dengan Ahmad. Maka Ahmad yang pertama Ahmad Rafki Nawafil, yang kedua Ahmad Khalid Al-Azhari. Maka saya katakan di sana Abu Ahmad. Abu Ahmad maksudnya Bapak Ahmad. Bapak Ahmad itu Zulhendri Rais. Afallah, Allah maafkan daripada kesalahannya, wa an walidayhi dan daripada dua ibu bapaknya, ibu bapak saya. Mohon doakan, wa masyaikhihi dan guru-guru saya, mohon didoakan, wa ahbaihi dan seluruh yang saya cintai, jemaah-jemaah seluruhnya, wasairil muslimina ajmain dan seluruh kaum muslimin ajmain. Al-mujiz al-faqir Khuwaidim talibil ilmi syarif, seorang yang fakir yang menolong pembantu. Saya ini sebagai pembantu, pengkhidmah Bapak Ibu dalam menuntut ilmu. Namanya Zulhendri Rais, Al-Fadani, kelahirannya Syafi'i, mazhabnya. Tarikh 21 Zulhijjah 1442 Hijriah, 31 Juli 2021 Masehi. Saya ijazahkan kepada Bapak Ibu untuk mengamalkan hadis ini, meriwayatkan hadis musalsal ini. Qabilna alhamdulillah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la taduruhum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna warzuq ahlana wa auladana wa ummahatana wa abatana min sihhata wal afiyah. Allahumma arzuqhum sihhata wal afiyata ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darqi shiqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidina wa limuallimina wa liajdadina wa lijadatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti setelah ini insyaallah salat, setelah salat